Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, saya sangat kaget sekali ya mendengar dan melihat berita ini, yaitu gara-gara masih ada hutang. Kubah Masjid Al-Jabar terancam dibongkar. Padahal ya baru saja 1 bulan yang lalu diresmikan oleh Ridwan Kamil. Ya kurang lebih 1,5 bulan lah diresmikan oleh Ridwan Kamil. Tetapi ini ada berita seperti ini. Jangan-jangan ini hoax ya? Apalagi nggak mungkin lah masih menunggak utang. Konon katanya sih juga anggarannya sangat fantastis, yaitu 1 triliun. Ini juga dikomentari oleh Sumantri Mas Sum yang berani membongkar kubah masjid ini. Ingatlah, nanti pintu surga akan tertutup untuk kalian. Apalagi kemarin juga setelah diresmikan ya, banyak pengunjung dan bahkan pengunjung itu pun mengeluhkan, yaitu akses area yang sempit atau jalan-jalan di sekitar Masjid Al-Jabar tidak memadai saking membludaknya jumlah pengunjung yang di Al-Jabar. Saya jadi inget lah Presiden Joko Widodo. Memang akses jalan itu adalah sangat penting, yaitu sebelum membangun bangunan yang megah seharusnya jalan-jalan itu diperbaiki atau diperlebar sehingga masyarakat yang ingin mengunjungi bangunan yang megah tersebut ya tidak berimpit-impitan, tidak bermacet-macetan. Saya sangat setuju ketika Presiden Joko Widodo pertama kali menjabat sebagai presiden langsung mengebut jalan tol. Yaitu untuk apa? Untuk akses pendistribusian bahan pokok, pendistribusian lain-lain lah intinya. Yang penting itu adalah jalan umum, jalan-jalan. Di Masjid Al-Jabar tiba-tiba ada berita seperti ini. Saya jadi penasaran mencari beritanya seperti apa sih. Nah, ini dari Jabar News. Jadi seperti ini, yaitu pembangunan Masjid Raya Al-Jabar yang berlokasi di kawasan Gedebage, Kota Bandung diduga masih menyisakan hutang. Masih diduga loh ya. Fakta terkait hutang tersebut diungkapkan oleh pengusaha asal Batam, Simpson Sitinjak. Dia menjadi korban karena harus membayar hutang kepada sejumlah vendor yang sebenarnya belum dibayarkan oleh kontraktor. Simpson menceritakan dirinya mendapat telepon dari pimpinan perusahaan konstruksi plat merah pada Februari 2022 yang mengajak bergabung dalam pengerjaan konstruksi kubah utama Masjid Al-Jabar. Dia pun menyetujui dengan tawaran kurang lebih senilai 30 miliar untuk selama 8 bulan pengerjaan, berlangsung dengan jumlah manpower sekitar 220 hingga 240 orang atau sampai pekerjaannya selesai. Pada sekitar Maret 2022 pihaknya pun memulai pengerjaan dan mulai mengirimkan tim manpower termasuk consumable tool, perlengkapan alat kerja berikut material proyek tersebut. Namun, sampai saat ini kontraknya belum dikeluarkan, hanya dijanjikan saja. Nah, ini bahkan Simpson pun mengirimkan invoice sampai ke 8 kali karena belum direspon. Nah, akhirnya ujung-ujungnya yaitu di sini, namun jika tetap tidak ada niatan baik dan kejelasan dari pihak kontraktor untuk menyelesaikan pembayaran sisa tagihan tersebut, Simpson bersama kuasa hukumnya menyatakan akan menempuh jalur hukum. Kalau tidak ada titik temu, kami akan mengambil langkah hukum dan juga membongkar material seperti kawat telas yang terpasang di kubah utama untuk dikembalikan, tandasnya. Bahkan di sini mengaku mempunyai hutang kepada pihak yang menyiapkan logistik untuk pembangunan Masjid Al-Jabar tersebut senilai 5,3 miliar. Jadi pihak Simpson tersebut mempunyai hutang yang harus dibayarkan. Bahkan di sini juga dikomentari, kalau berani membongkar kubah masjid, ingatlah nanti pintu surga akan tertutup. Dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya, kira-kira bagaimana ya? Astagfirullah, ada yang korup kah? Neraka jahanam nantinya, itu pasti kafir-kafir. Bener ini ya Sum, insya Allah. Ya enggak lah, koknya masih ngutang, pintu surga aja dibongkar sekalian. Buat ayah-ayah wae. Ya memang sangat mengejutkan sekali sih. Bangunan yang megah seperti ini dan dananya juga fantastis 1 triliun, tetapi masih menyisakan hutang yang 6 miliar. Ya hanya 6 miliar sih. Itu juga sangat banyak sekali, jumlah yang sangat banyak sekali. Kok saya jadi kepikiran ya, kemarin bahas hutang terus mulai hutang Presiden Joko Widodo. Ternyata Anies Baswedan juga mempunyai hutang 50M ke Sandi. Ya masih diduga sih. Dan ini juga masih diduga gara-gara masih ada hutang kubah Masjid Al-Jabar terancam dibongkar. Yang lebih mengherankan kemarin juga yaitu ada proyek pembuatan konten Masjid Al-Jabar senilai 16,3 miliar. Sebelumnya biaya pembangunan 1 triliun. Ya ini pembuatan konten di-cancel dulu lah, lalu dialihkan untuk membayar Pak Simpson tadi sebanyak 6 miliar. Ya seharusnya diutamakan mana yang penting dulu, mana
yang urgent dulu lah. Bahkan juga di sini ketika Masjid Raya Al Jabar diresmikan, banyak pengunjung dan juga membuang sampah sembarangan. Bahkan tak tanggung-tanggung, total sampahnya di sini mencapai 1,9 ton. Seharusnya kan juga akses-akses tempat sampah atau sebagainya itu disiapkan terlebih dahulu lah, sehingga tidak banyak yang membuang sampah sembarangan. Juga petugas-petugasnya seharusnya disiapkan dulu. Ya oke lah, semoga kasus ini cepat clear, semoga cepat ada titik temu sehingga tidak menjadi isu liar atau bola panas di kemudian hari. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Pembangunan Masjid Raya Al Jabar yang berlokasi di kawasan Cimincrang Gede Bage, Kota Bandung diduga masih menyisakan hutang. Fakta terkait hutang tersebut diungkap seorang pengusaha asal Batam, Simpson Sitingjak. Dia menjadi korban karena harus membayar hutang kepada sejumlah vendor yang sebenarnya belum dibayarkan kontraktor. Simpson menceritakan, dirinya mendapat telepon dari pimpinan perusahaan konstruksi plat merah pada Februari 2022 yang mengajak bergabung dalam pengerjaan konstruksi kubah utama Masjid Raya Al Jabar. Dia pun menyetujui tawaran tersebut dan mengajukan kontrak senilai kurang lebih 30 miliar untuk selama 8 bulan. Pengerjaan berlangsung dengan jumlah manpower sekitar 220 hingga 240 orang atau sampai pekerjaan selesai pada sekitar Maret 2022 yang lalu. Pihaknya pun memulai pekerjaan dan telah mengirim tim manpower termasuk consumable tool, perlengkapan alat kerja, berikut material untuk pengerjaan proyek tersebut. Namun sampai saat ini kontraknya belum dikeluarkan, hanya dijanjikan saja. Saya selalu melaporkan ke pihak manajemen apa yang belum dibayarkan. Jawabannya katanya menunggu termin dari dinas, kata Simpson kepada awak media pada Jumat 3 Februari 2023. Selama pengerjaan proyek tersebut berjalan, Simpson menerangkan pihaknya kerap mengirimkan invoice atau tagihan berdasarkan progres pekerjaan serta jumlah manpower yang harus dibayarkan pihak kontraktor setiap bulannya. Awalnya, Simpson menyebut penagihan yang dilakukan kepada pihak kontraktor tidak pernah ada masalah karena selalu dibayarkan meskipun belum sepenuhnya. Namun hingga penagihan ke depan, kontraktor tak kunjung menyelesaikan pembayaran dan digantung. Selalu dibayar tapi tidak full, dibayar paling 45 hingga 50%, sisanya digantung. Berlarutlah sampai tagihan ke-8. Menunggak waktu itu sewa material sekitar 4 bulan, beber Simpson. Dengan adanya keterlambatan pembayaran tersebut, Simpson akhirnya melaporkan kepada manajemen perusahaan konstruksi tersebut. Namun dirinya justru diminta terlebih dahulu menyelesaikan pengerjaan kubah utama Masjid Raya Al Jabar. Dia bilang, material nanti dulu, usahakan manpower diselesaikan agar proyek ini siap. Tanggal 30 Desember paling lambat harus selesai. Harus handover dari kontraktor ke dinas, terangnya. Menyikapi permintaan tersebut, Simpson pun merekrut sebanyak 259 hingga 300 tenaga ahli dari luar Bandung seperti Batam, Medan, Pekanbaru, dan Palembang. Selain itu, dirinya juga merekrut warga setempat untuk mempercepat penyelesaian pengerjaan tersebut. Kami kerja dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam, Senin hingga Minggu, nggak libur selama 8 bulan. Hari Raya juga masuk, 17 Agustus juga bekerja. Jadi, tidak pernah libur untuk mengerjakan progres, kata dia. Namun, hingga pengerjaan kubah utama selesai dan Masjid Al Jabar diresmikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada 30 Desember 2022, sisa tagihan mencapai 6 miliar, lebih tak kunjung selesai. Padahal pemerintah Provinsi Jabar telah menyelesaikan pembayaran kepada kontraktor. Atas dasar itu, Simpson mengaku telah melakukan pertemuan dengan manajemen perusahaan konstruksi plat merah tersebut guna membahas tagihan yang belum dibayar. Sayangnya pihak kontraktor tetap enggan menyelesaikan pembayarannya. Mereka bersikeras tidak mau menyelesaikan sisa tagihan. Katanya bukan tanggung jawab mereka lagi dan melimpahkan kepada saya. Saya sekarang merasa seperti dikorbankan, ujarnya. Akibat sisa tagihan yang tak kunjung dibayarkan pihak kontraktor, Simpson pun harus menanggung hutang kepada 4 vendor rekanannya dalam pengadaan material. Setidaknya, pengadaan material dari tempat vendor tersebut mencapai kurang lebih 5,3 miliar. Sisa tagihan kurang lebih 6 miliar, tapi hutang saya di luar 5,3 miliar.
Saya sekarang posisinya sedang akan dilaporkan ke pihak berwajib oleh 4 subkon yang mensupport saya dalam pengadaan material scaffolding kubah utama Masjid Al-Jabar BBR Simpson. Sejauh ini, Simpson telah 2 kali melayangkan somasi terhadap pihak kontraktor. Pihaknya masih menunggu itikat baik dari perusahaan konstruksi plat merah tersebut untuk menyelesaikan sisa tagihan. 5,3 miliar itu bagi saya cukup besar, sedangkan saya tidak dapat apa-apa dari proyek ini, malah saya mendapatkan hutang dari proyek tersebut, tuturnya. Namun, jika tetap tidak ada niatan baik dan kejelasan dari pihak kontraktor untuk menyelesaikan pembayaran sisa tagihan tersebut, Simpson bersama kuasa hukumnya menyatakan akan menempuh jalur hukum. Kalau tidak ada titik temu, kami akan mengambil langkah hukum dan juga membongkar material seperti kawat las yang terpasang di kubah utama untuk dikembalikan, tendasnya. Bahkan diketahui proyek Masjid Al-Jabar Gede Bage Kota Bandung yang rampung dan baru diresmikan akhir tahun lalu menghabiskan dana 1 triliun dari APBD Provinsi Jawa Barat. Jumlah yang tidak sedikit tersebut mendapat sorotan dari pengguna media sosial dan juga masyarakat Jawa Barat, sehingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga selaku arsitek Masjid Al-Jabar pun harus menjelaskannya. Kini dalam proyek Masjid Al-Jabar pun ternyata ada dana fantastis. Hanya untuk membuat konten Masjid Al-Jabar, pemerintah Provinsi Jawa Barat menganggarkan 16,3 miliar. Munculnya informasi mengenai biaya membuat konten Masjid Al-Jabar sudah ramai dibicarakan di grup WA beberapa tokoh masyarakat yang juga sampai ke tangan wartawan. Melalui informasi tersebut sudah gamblang mengenai biaya yang juga pengerjaannya. Tercantum pagu anggaran pembuatan konten 20 miliar dengan nilai HPS paket 16,3 miliar. Sebenarnya informasi mengenai besar biaya pembuatan konten Masjid Al-Jabar muncul tidak lama setelah informasi dana pembangunan masjid terapung Gede Bage itu sebesar 1 triliun yang mengundang kritik dari masyarakat. Lalu mengenai dana untuk pembuatan konten tersebar dalam bentuk screenshot sebuah informasi tentang proyek dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, seperti diterima oleh redaksi Galamedia News. Dengan lengkap proyek tersebut dijelaskan nama tender 1 pekerjaan pembuatan konten Masjid Raya Provinsi Jawa Barat. Meski tidak menyebutkan secara langsung Masjid Al-Jabar, namun di informasi selanjutnya menunjukkan adanya lokasi pengerjaan penyebutkan di Kota Bandung. Jadi bisa dilihat, dipastikan bahwa proyek membuat konten untuk Masjid Al-Jabar dengan pagu anggaran sangat luar biasa 16,3 miliar. Informasi tender pun disebutkan dilakukan pada 1 April 2022 dan di keterangannya selanjutnya menyebutkan bahwa tender sudah selesai. Kemudian dijelaskan mengenai satuan kerja berada di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dengan metode pengadaan pasca kualifikasi 1 file harga terendah dan sistem gugur. Disebutkan sumber anggaran dari APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2022. Nilai pagu anggaran paket sebesar 25 miliar dengan nilai HPS paket 16,3 miliar. Pengamat kebijakan publik Kandar Karnawan menyebut sangat disayangkan sekedar membuat konten membutuhkan dana yang cukup fantastis hingga 16,3 miliar. Ini tidak habis pikir dikemanakan uang sebesar itu. Masa hanya membuat konten saja telan biaya belasan miliar. Enggak kebanyakan gitu, ujar Kang Aan, panggilan akrab Kandar Karnawan, Minggu 8 Januari 2023. Menurut Kandar tidak realistis kalau hanya membuat konten membutuhkan uang sebesar itu. Kalau memang membuat konten sebesar itu, konten apa sih? Saya juga sering berkomunikasi soal pembuatan konten. Tapi kalau hanya konten satu tempat dan tidak memerlukan pergi ke luar negeri atau sesuatu tempat yang jauh dan membutuhkan peralatan dan butuh orang banyak dan keterlibatan banyak orang, saya kira tidak akan menelan sebanyak itu, ujarnya. Kemudian menurut Kandar, seharusnya kalaupun memang Provinsi Jawa Barat banyak uang, jangan dihambur-hamburkan. Masa untuk buat konten habiskan dana 16,3 miliar? Kasihan rakyat miskin, kasihan mereka yang hidup dengan keterbatasan di beberapa pelosok Jawa Barat. Mereka butuh bantuan, belasan miliar itu bisa kasih makan untuk ribuan orang loh. Hingga berita ini disusun, belum ada konfirmasi dari pihak dinas terkait dan juga pihak Provinsi Jawa Barat soal adanya informasi besaran untuk membuat konten proyek Masjid Raya Al-Jabar Bandung yang beredar di grup-grup WhatsApp.
Pembangunan Masjid Raya Al-Jabar di Gede Bage, Kota Bandung, Jawa Barat terus menjadi sorotan publik. Pasalnya masjid itu konon dibangun hingga menghabiskan dana 1 triliun. Masjid terapung yang begitu indah itu tentu langsung dipenuhi oleh warga. Beramai-ramai warga memadati masjid tersebut, yang belakangan ternyata menimbulkan lebih banyak masalah. Sebab masjid yang baru diresmikan pada 31 Desember 2022 tersebut kini sudah penuh dengan sampah. Tak main-main total sampahnya bahkan mencapai 1,9 ton. Dilihat di video unggahan akun Instagram, tampak sampah-sampah itu mengapung di kolam sekitar Masjid Raya Al-Jabar. Terlihat banyak warga yang memadati ketika kolam. Bahkan, klik sekilas, tampaknya ada yang sengaja membuang sampah di air tersebut. Lalu ketika kamera beralih ke tempat lain, tampak jelas sampah-sampah plastik berserakan. Keren sampahnya, ucap perekam video penuh sarkasme, seperti dikutip pada 4 Januari 2023. Tampak jelas sampah bekas makan dan minumlah yang banyak berserakan di masjid tersebut. Kendati telah disediakan tempat sampah, masih banyak bungkus makanan dan minuman yang berserakan di sejumlah lokasi seperti selokan dan area trotoar. Jangan sampai buang sampah sembarangan. Baru aja diresmikan, tulis pemilik video. Kalau kalian bawa sampah tolong sakuin dulu, jangan dibuang sembarangan. Video ini tentu langsung diramaikan dengan beragam komentar. Apalagi karena sebelumnya Masjid Raya Al-Jabar juga sangat disorot karena kolamnya malah dipakai berenang oleh anak-anak. Kolam yang berada di lingkungan masjid dijadikan tempat berenang oleh pengunjung yang membawa anak kecil, ungkap Sisi Trango Official. Warganet sendiri sangat menyayangkan masyarakat yang tidak bisa menjaga dengan baik kebersihan masjid tersebut. Bahkan, rumah Tuhan pun tidak dihormati, kecam warganet. Dibuat peraturan masuk area masjid dilarang bawa makanan dan minuman. Masjid bagus-bagus kok dikotori, komentar warganet lainnya. Salahnya di mana? Ini kan salah satu bentuk pelestarian budaya. Budaya kita adalah membuang sampah sembarangan. Mari lestarikan bersama, sindir warganet. Emang niat awalnya rekreasi bukan ibadah, makanya literasi otaknya nggak nyampe. Kebersihan sebagian dari iman aja nggak paham kok mereka. Timpal akun yang lainnya. Pembangunan Masjid Raya Al-Jabar. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dikritik netizen karena pembangunan Masjid Al-Jabar yang menghabiskan anggaran 1 triliun. Netizen menilai pembangunan masjid tersebut tidak lebih penting dibandingkan pembangunan transportasi umum. Pasca pembukaan Masjid Al-Jabar yang pembangunannya menelan anggaran hingga 1 triliun, netizen mengeluhkan jalan menuju masjid menjadi macet karena banyaknya orang yang ingin berkunjung ke masjid. Sampai malam begini masih macet hingga bundaran Cibiru. Padahal memakmurkan masjid bisa dengan sholat berjamaah di masjid samping rumah masing-masing. Setelah peresmian Masjid Al-Jabar, jalan bypass Gede Bage, Cibiru bakal macet parah seperti di tiap weekend, kata akun Twitter Deta Abitya Krishna. Hal ini memicu komentar netizen yang lain seperti kata outstanding yang mengatakan bahwa bertriliun-triliun APBD dipakai untuk membuat masjid di tengah sawah, bukannya dipakai untuk kepentingan semua orang seperti angkutan massal. Bikin masjid itu perbuatan mulia, dengan berwakaf jadi amal jariah. Tapi kalau masjid pakai dana APBD, membayar pajak itu berbagai kalangan. Akad bayar pajak bukan akad wakaf. Kalau di agama Islam, tidak sembarang dana bisa dipakai untuk masjid, kata netizen itu. Menjawab kritikan tersebut, orang nomor 1 di Jawa Barat itu memberikan jawaban melalui akun Instagram pribadinya. Menurut Kang Emil, penggunaan dana negara itu adalah kesepakatan bersama, dibahas dengan musyawarah bersama rakyat dalam forum musrembang. Itulah kenapa kita memilih demokrasi. Rakyat bisa menitipkan aspirasi melalui Pemda atau sistem perwakilan, yaitu DPR atau DPRD. Masjid, gereja, pura, semua bisa dibiayai negara. Selama itu disepakati eksekutif dan legislatif, ujar Kang Emil pada 4 Januari 2022 yang lalu. Gubernur Jabar ini mencontohkan Masjid Istiqlal dibiayai 7 miliar di tahun 1961 melalui APBN di wilayah mayoritas umat Kristiani. APBD dialokasikan untuk gereja di wilayah Bali. APBD atau APBN dipakai untuk membangun kawasan ibadah pura. Jika Akang senang isu transportasi publik dan tidak suka masjid, silakan saja, ujarnya. Mengenai pernyataan niat saya bayar pajak bukan wakaf, Ridwan Kamil membenarkan pernyataan ini bahwa kewajiban masyarakat memang membayar pajak.
Namun lanjutnya, hukum positif menyatakan penggunaannya adalah wilayah kewenangan penyelenggara negara.